Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Juwita Purnami RS SEMEMA. Di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum atau review awal mengenai ekonomi koperasi atau kira-kira poin-poin penting apa saja yang perlu dipahami sebelum mempelajari mata kuliah ekonomi koperasi. Saya mulai dengan sebuah quote dari Muhammad Hatta atau yang mungkin saudara kenal dengan Bung Hatta, yaitu Bapak Koperasi Indonesia, yang intinya beliau mengatakan bahwa koperasi itu adalah usaha bersama yang tujuannya adalah tolong-menolong, dan slogannya adalah satu untuk semua dan semua untuk satu, atau mengutip kata beliau, seorang buat semua dan semua buat seorang. Jadi maksudnya adalah seperti yang dikatakan, mungkin saudara tahu ya bahwa istilah one for all for one itu pertama kali dicetuskan oleh The Three Musketeers, yaitu D'Artagnan itu ya, pada sekitar abad ke-16 mungkin, atau 16 atau 18. Jadi intinya adalah bagaimana kita uh, bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan diusahakan bersama pula. Kemudian ini adalah 3 pokok penting pembahasan mengenai ekonomi koperasi yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama adalah definisi. Jadi saudara harus setidaknya memahami koperasi itu sendiri itu apa. Karena di luar sana banyak sekali mungkin yang lembaga-lembaga seperti mungkin bank dan yang lembaga non-bank lainnya gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan koperasi dengan semua lembaga itu? Kemudian yang kedua adalah prinsip, yaitu bagaimana dan apa saja prinsip koperasi. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis koperasi. Nah, apa itu koperasi? Jadi menurut Undang-Undang tahun nomor 17 tahun 2012 pasal 1, intinya koperasi merupakan sebuah organisasi yang berbadan hukum gitu ya, jadi berlandaskan hukum yang dijalankan dengan asas kekeluargaan dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Nah, jadi intinya adalah koperasi itu bergerak di bidang bergerak dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan anggotanya. Intinya seperti itu. Karena zaman dulu ketika pertama kali koperasi dibangun, memang tujuannya adalah membangun perekonomian warga dengan cara mendirikan organisasi koperasi. Nah, prinsip-prinsipnya apa saja? Jadi koperasi ini dijalankan tentu ada prinsip yang berbeda dengan lembaga yang lainnya ya. Nah, di sini pertama adalah sukarela. Jadi keanggotaannya itu bersifat tidak memaksa. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk masuk koperasi, itu nggak boleh. Kemudian demokrasi. Jadi setiap keputusan pada koperasi itu dijalankan dan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Kemudian yang ketiga, SHU yang adil. SHU atau sisa hasil usaha itu dibagikan secara adil. Adil bukan berarti sama rata ya. Jadi misal ada 10 orang, kemudian ternyata profitnya adalah 1 juta. Nah, bukan berarti bahwa masing-masing orang tuh pasti mendapatkan sama 100.000. Ya, enggak. Jadi dilihat dulu, misal jika ada anggota yang dia memasukkan modal itu lebih tinggi dari yang lainnya, otomatis jumlah SHU yang diberikan tuh akan adil. Jadi menyesuaikan, kalau dia modalnya besar otomatis SHU-nya besar, kalau misalnya dia modalnya kecil otomatis pembagian SHU-nya pun disesuaikan dengan kecilnya modalnya dia. Kemudian yang keempat adalah kemandirian. Jadi diharapkan anggota koperasi itu aktif dan mandiri. Kemudian yang kelima, pendidikan koperasi. Nah, di sini diharapkan masing-masing anggota itu dapat memiliki ilmu atau pelatihan atau pembimbingan atau apapun gitu ya jenis pendidikannya mengenai penjalanan organisasi koperasi ini. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama untuk perekonomian. Jadi tujuan koperasi ini kan tadi kan kesejahteraan anggotanya ya. Nah, tujuan itu adalah dengan asas kekeluargaan tadi diharapkan koperasi dapat bekerja sama dengan lembaga eksternal lainnya atau koperasi lainnya dengan tujuannya mencapai peningkatan perekonomian nasional. Kemudian jenis-jenis koperasi, mungkin di sini saudara sudah familiar dengan istilah kopsis ya, atau koperasi siswa ketika dulu masih di SMA, atau mungkin ketika
di Universitas Merdeka Malang ini ada Kopkar atau Koperasi Karyawan. Nah, koperasi itu jenisnya tidak hanya dua itu saja, tapi sangat banyak. Kalau menurut UU RI tahun 2012 nomor 17 ya, itu adalah ada secara umum ada 5 jenis koperasi. Yang pertama adalah konsumen, yaitu koperasi yang menjual barang untuk konsumen untuk dikonsumsi, contohnya seperti toko kelontong biasa gitu ya. Dan biasanya barang yang dijual ini itu harganya lebih murah dibandingkan toko-toko lainnya karena uh, mayoritas yang membeli itu memang para anggotanya sendiri. Kemudian yang kedua, koperasi produsen. Jadi koperasi yang menjual barang produksi hasil produksi anggotanya. Misal seperti koperasi jika ada sentra kerajinan, maka ada koperasi yang menjual hasil produksi kerajinan para anggotanya. Atau contohnya seperti Kopsai Pujon ya, jadi koperasi yang anggotanya itu adalah para peternak sapi gitu ya. Nah, para sapi ini menghasilkan susu sapi sehingga Kopsai Pujon itu lebih menjual hasil para peternak tadi, yaitu hasilnya susu sapi tadi. Kemudian koperasi jasa itu bergerak di bidang layanan atau jasa, contoh misal ada koperasi asuransi. Kemudian yang keempat adalah KSP atau koperasi simpan pinjam. Ini contoh yang paling mudah sekali koperasi simpan pinjam itu adalah Industria Cipta. Jadi Industria Cipta itu adalah yang mungkin kalian sering lihat ya, di sini juga ada, di daerah mau ke Kawi itu ada Industria juga. Jadi dia tersebar di seluruh Indonesia dengan kurang lebih sekitar 6.000 hingga 8.000 nasabah. Dan dia bergeraknya lebih ke tentang simpan pinjam. Kemudian biasanya koperasi simpan pinjam itu memberikan pinjaman dalam bunga yang rendah. Kemudian yang terakhir adalah KSU atau koperasi serba usaha. Nah, di sini koperasi KSU itu tidak hanya bergerak pada satu bidang saja. Jadi dia nggak hanya koperasi konsumen atau nggak hanya koperasi produsen, tapi dia juga ya konsumen, ya produsen, ya KSP. Jadi dia bergerak di banyak bidang seperti itu ya. Contoh KSU ini ada di daerah Bandulan, Malang sekitar itu. Dan review dari saya untuk gambaran awal mata kuliah ekonomi koperasi, yaitu mengenai definisi koperasi, kemudian prinsip-prinsip koperasi, dan yang terakhir adalah jenis-jenis koperasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.